Hands up! Hands up! Hands up! On the floor! Saudara Enda Nasution, saya mau bertanya sebenarnya nih, ini penting juga nih. Tadi lu bilang bahwa RIM itu cuman ada 3 juta penggunanya, sementara pengguna ponsel ada berapa tadi bilang? 150 juta. 150 juta, oke lah. Tapi pertanyaannya sekarang sebenarnya RIM itu di mata pemerintah tuh dinilai sebagai apa sih? Kalau misalnya lu bilang, wah 150 juta pengguna ponsel, mereka adalah pakai jasa provider, jangan-jangan di mata mereka RIM juga adalah provider. Atau dia ngeliat RIM sebagai Internet Service Provider, ISP, yang mana pajaknya juga beda, peraturannya juga beda. Makanya kena Undang-Undang Nomor 36 itu soal telekomunikasi. Sebenarnya gimana sih? Nah ini yang juga menarik ya. Yang terakhir kita tahu juga bahkan Menkominfo juga belum jelas nih, masih diperdebatkan di mereka. Apakah Dia malah bikin term baru ya, term sendiri. iya REM ini operator atau ASP? Terakhir bilang mau ASP, tapi ASP nanti gini lagi, ASP itu artinya apa? Internet Service Provider dan segala macam. Tapi artinya apa? Artinya pemerintah tidak bisa menggunakan peraturan atau perundangan yang ada untuk misalnya mencari apa yang masuk kategori apa ini RIM gitu kan. Artinya teknologi pasti akan selalu ada di depan gitu. Dan kita akan capek kalau terus-terusan harus ngejar teknologi yang masuk dalam peraturan-peraturan yang kecil gitu kan. Sehingga harus yang dijaga itu adalah prinsip-prinsipnya, dan paling penting gunakan akal sehat tentunya gitu. Dan terbukti undang-undangnya aja selalu punya loophole, selalu punya celah kan untuk dimanfaatkan makanya. Tapi emang nggak masuk ISP ya? Kan kita kan pakai RIM itu kan kita berlangganan internet gitu. Iya, tapi gini, berlangganan, satu, pada saat kita berlangganan BlackBerry, sebenarnya kita menggunakan bandwidth dari operator telco kita kan gitu. Oh, jadi bukan ke bukan ke RIM ya? Bukan ke RIM ya, kita kontrak kita apapun atau kita bayar pun dengan telco kan gitu. Cuman kebetulan telco menggunakan layanan BlackBerry Internet Service untuk mengambil konten yang ada di luar. Karena dia sudah satu paket dengan si BlackBerry itu sendiri gitu kan. Sebuah pilihan untuk menggunakan itu, sehingga dia punya teknologi yang mendekripsi sehingga lebih rahasiaan terjamin, dan juga lebih cepat karena dia punya satu mekanisme kompresi gitu. Nah, terus kemudian ISP apa gitu kan pertanyaan. ISP itu Internet Service Provider yang kita berlangganan untuk mendapatkan akses internet secara langsung. Telco juga ISP. Iya, Telco itu semua juga ASP gitu kan. Iya. Berarti kalau ini pertanyaan yang sama tadi, kalau ini dia membantu ASP, berarti dia apa gitu kan? Aplikasi yang bukan ASP berarti ya? Bukan ASP nih. gitu kan. Aku mau nanya satu hal, ini agak beda lagi ya. Ada satu hal yang mengganggu aku banget nih. Pati Fatul itu membawa-bawa nasionalisme dalam argumentasi dia untuk mengejar RIM. Oke, dia bilang RIM itu tidak bayar pajak, uang negara banyak yang tidak punya kesempatan buat dipajakin, terus ngomongin soal kedaulatan negara, ngambil uang rakyat lah, yang jelas argumentasi itu salah semua kalau tadi udah diterbantahkan kan. Jadi aku tuh ngeliat ada orang banyak yang ngebaca tweet-tweetnya Pati Fatul dengan pernyataan nasionalisme tadi gitu, mereka jadi tergiring juga gitu. Kepancing gitu. Kepancing, berarti RIM ini yang salah segala macem. Ini apa ya, efek dari menteri yang salah ngomong kayak gini bisa membuat nasionalisme sempit seperti ini. Aku khawatir banget sama negara kita. Sempit gak nih nasionalisme jadi? dia pikir bikin peraturan tuh segampang bikin pantun. Jadi di tweet. Iya, maksudnya segampang naikin rambut lo tuh. Nah, ini mah gampang. Gimana? Ini bahaya banget gitu nggak sih? Ya, kan jadi kayak ujung-ujungnya kalau kita mau ngomongin nasionalisme, bahkan bisa lebih berbahaya lagi ya. Kalau gitu nggak boleh ada aja seluruh perusahaan asing di Indonesia, karena mereka ngambil duit dari rakyat Indonesia dong. Kalau gitu kan namanya lebih bahaya lagi. RIM masih lumayan bayar pajak misalnya. Kalau gitu lebih baik, lebih nasionalistis sebenarnya. Tadi satu, bikin perusahaan di sini. Sekarang kita punya aplikasi lain di internet. Kita menggunakan sehari-hari Google, kita menggunakan sehari-hari Yahoo, Facebook. Nggak bisa lepas dari Facebook kan? Iya. Dari Twitter. Oh, gue lebih ke Friendster. Nah, gue lebih mundur lagi. lebih baik pemerintah melobi perusahaan-perusahaan ini untuk juga buka dong kantor di Indonesia gitu kan. Mereka harus juga dekat, penggunanya banyak di Indonesia gitu. Dan juga kalau ngomongin soal nasionalisme, kan Pati Fatul pernah bilang gunakanlah aplikasi buatan Indonesia. Mungkin beliau nggak tahu kali ya bahwa alasan kenapa DEFCON dilakukan di Indonesia setelah sebelumnya berturut-turut selalu di San Francisco. Itu konferensi developer aplikasi konten seluruh dunia, men. Selama ini selalu di San Francisco, Amerika. Baru kemarin ini selesai. Hari ini di Bali ya. Hari ini selesai. Itu di Bali. berarti artinya Indonesia tuh dianggap penting posisinya. Dan memang dipercaya gitu. Jadi emang artinya
karya-karya buatan anak Indonesia memang sudah digunakan dan memang salah satu yang terbaik di dunia gitu. Udah berseliweran dipakai sendiri. Kayaknya beliau nggak ngerti juga gitu. Akan lebih nasionalistis lagi jika pemerintah, Menkominfo memberikan insentif agar lebih banyak lagi developer Indonesia, baik aplikasi maupun konten. Nasionalisme itu bukan menanamkan sentimen anti asing yang seperti menteri kita bilang gitu. Salah itu. Ditutupnya RIM malah membuat kreativitasnya para lokal developer konten itu jadi nggak bisa menyalurkan lagi. RIM yang nggak ada, mereka mau jualan konten kemana? Kalian tuh ngeributin ini, benda ini. Lu dari tadi ngapain sih? Dari tadi ngapain sih? Mau nelpon tapi huruf semua, mana angkanya ini? Benda begini diributin, aneh. Kita buang aja gimana ya? Aja. Punya dia. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin soal pornografi, udah bukan jadi isu. Nggak akan bisa kekejar juga. Nasionalisme nggak tepat juga. Nggak tepat juga, karena pajak dibayar juga, menggunakan tenaga kerja kita juga, bahkan aplikasi-aplikasi Indonesia disebut yang terbaik di dunia. Kurang setoran mungkin nggak? Weh. Gue tuh mikirnya gini. Ini RIM gokil gini. nih, sederhana Jadi nusuk gini, nih dia nih. RIM ini kan dia nggak bisa dijadikan objek pajak kan karena dia tidak punya. Oh udah ada kalau sekarang PT RIM udah ada, PT RIM Indonesia ada. Oke, tapi Bayar dong, ya berarti yang mau dikejar kira-kira mungkin nggak kalau misalnya ternyata ada pihak-pihak yang memang berusaha gimana sih caranya gue bisa make money dari RIM ini? Masih ada ini nggak peluang untuk celah untuk RIM ini dibikin bayar? Gitu? Yes. Mereka harus bayar sejumlah besar uang ke pemerintah. Kalau kita dimasukkan dalam atau RIM nanti dimasukkan dalam kategori operator misalnya gitu. Karena nanti akan ada charge untuk sewa bandwidth. Dan itu akan bukan sewa bandwidth, sewa frekuensi. Dan itu akan jauh lebih besar dibanding yang selama ini mereka udah bayarkan. Iya, tapi minimal ada pemasukan lain gitu. Nah, cuman ya itu tadi. Daripada kita mikirin gimana sih cara untuk itu kan keuntungan jangka pendek gitu ya. Lebih baik kita mikirin gimana caranya lebih banyak lagi anak-anak muda nih Indonesia bisa satu membuat konten dengan jagoan gitu kan, membuat aplikasi dengan jagoan. Kita bisa bertukar pikiran dengan orang di seluruh dunia dengan mudah. Kita bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu. Globalisasi yang seutuhnya. Harusnya mau gitu. Oke, ini ada satu lagi isu nih. Oke, tadi Undang-Undang Nomor 44 soal pornografi lewat. Undang-Undang soal Nomor 36 soal telekomunikasi lewat karena nggak akan bisa masuk. Bukan operator juga kan, RIM. Nah, ini Undang-Undang ITE ini di dalamnya itu kan harus kan. Jadi RIM itu harus buka datanya supaya bisa diintip sama pemerintah, supaya di Undang-Undang ITE itu ada tulisan tuh. Pencemaran nama baik dengan menggunakan lewat internet itu bisa dijerat. Nah, ini kan sebenarnya kan mencemaskan juga. Kenapa? Karena pencemaran nama baik itu adalah alasan kenapa nggak banyak orang berani mengungkapkan kebenaran. Kita pengen protes terhadap kinerja pemerintah, terhadap kinerja perusahaan, dibilang pencemaran nama baik. Gimana tuh menurut lo? Ya itu satu lagi ya. Kita sih mungkin teman-teman di sini belum cukup umur untuk pernah mengalami masa di mana kita dikungkung gitu ya. Tapi saya harus mengakui bahwa bagian dari generasi yang udah agak dewasa. Oh, sehingga tua. Jadi pernah dulu. Jadi masih di bawah sebuah media di kontrol internet, apalagi seperti sekarang nggak mungkin. Kita harus menyadari itu gitu ya. Dan ini ketika kita tahu bahwa ini sesuatu yang berharga harus kita jaga, gitu kan? Harus kita jaga dengan dekat ke hati kita dan harus kita perjuangkan untuk tetap seperti ini. Karena nggak ada yang mau balik lagi ke zaman itu, gitu kan? Setuju, kita harusnya maju bukan malah mundur. Ya. Betul. Mana? Udah jelas semuanya beres. Gini aja lah, ya. Nih, saya tahunya keluar nih. Kita ini kan negara yang sopan santun, negara yang penuh tata krama, ya. Ikuti dong Pak Menteri kita. Apa katanya? Pakai pantun. Sadis. Gimana pantun? Nggak pakai lupa ya? Nggak pakai lupa. Pergi ke Bali ketemu bule, main ke pantai sampai basah. Kita ngomong-ngomong soal bagi kue, asli-asli minta jatah. Bahaya loh. Ya, keren. Langsung. Buat lidah jago retorika, sayang semua tanpa logika. Kau wakili yang mana? Mohon maaf.